Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eksis? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah raja dijadikan budak. Bagaimana raja dijadikan budak? Kok bisa? Oke sahabat Eksis, langsung saja ya untuk mengetahui jawabannya. Oke sahabat Eksis, langsung saja pada ceritanya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak hanya bisa sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup dengan sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual baginda raja. Berani sekali dia ya. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas yang mengerjai baginda raja. Hihihi, nakal juga dia ya. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun ar-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apakah itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakini belum pernah terlintas dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib ini yang mulia," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja Harun ar-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada baginda raja untuk menunggu di situ. Sementara Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Jadi dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok, ia menyukai calon budak baru itu. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang koin emas dari pedagang budak tersebut. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang di situ hingga sampai pedagang budak itu menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan badang hidungnya. Begitu juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun ar-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana dan seperti rakyat biasa. "Apa maksudmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam menahan marah. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan ini adalah surat kuasa yang baru dibuatnya,"
kata pedagang budak itu dengan kasar lagi. Abu Nawas menjual diriku padamu, kata Baginda dengan murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda dengan geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak itu seenaknya dan kasar. Lalu kemudian ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Sultan Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun ar-Rasyid merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Soalnya kan dia raja, tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ayo kerjakan, teriak Badui itu. Sultan Harun ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun ar-Rasyid memegang parang itu saja dia merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali. Sultan Harun ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah kepada kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin yang mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, geram Sultan Harun ar-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun ar-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama ia menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup semua ini, aku tak tahan lagi, kata Sultan Harun ar-Rasyid. Kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku, kata Badui itu seraya memukul Baginda Raja. Plok, katanya. Tentu saja raja yang tidak pernah disentuh orang lain itu apalagi dipukul. Dia menjerit keras. Au! Katanya. Hai Badui, aku ini rajamu. Aku adalah Sultan Harun ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah kepada Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah ini akan berlanjut ya sahabat Eksis, karena raja akan menghukum kepada Abu Nawas. Apakah hukumannya? Tunggu kisah selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.